Oke, kita mulai pembahasan kita. Mulai dari Yakub masuk Mesir tahun 130, umur 130. Yusuf umur 40. Bersama-sama mereka ada keturunan-keturunan dari Yakub kan, keturunan Israel. Kita sebut aja Israel. Ini masuk Mesir. Kejadiannya itu tahun 14 1876 sebelum Masehi. Yakub di Mesir itu 17 tahun. Berarti sampai tahun 1859. Yakub umur 147 tahun, Yusuf berarti 57. Berarti orang Israel sudah mendiami tanah Israel 17 tahun. Kemudian Yusuf mati waktu Yusuf berusia 110 tahun. Berarti tahun 18. Berarti Israel sudah di Mesir selama 70 tahun. Nah, kita hari ini hanya akan bahas 3 fase ini aja. Ini ada pertanyaan dikit, jelek. Nah, 17 tahun pertama ya. 17 tahun pertama itu kita bahas dari tahun 1876 sampai 189 ini kita bahas. Nah, sebelumnya terakhir kita bahas bahwa dari Hebron Yakub pergi ke Mesir. Ini Mesir. Dari Hebron dia pergi ke Mesir, tapi kan dia mampir dulu di Beersheba. Minggu lalu kita bahas sampai di sini. Beersheba dia doa dulu kan. Dari Beersheba dia jalan pindah ke Mesir. Waktu mereka di Mesir, mereka tuh tinggal di tempat yang namanya Goshen. Bukan Gosen ya, Gosen makanan. Ini Goshen, tinggal di Goshen. Kalau baca di Kejadian 47 ayat 1, saya bacain ya. Kejadian. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, segala miliknya telah datang dari Kanaan, sekarang tinggal di Goshen. Nah, secara luar, kenapa sih mereka bisa tinggal di Goshen? Secara luar tuh karena Yusuf yang punya taktik. Kalau Yusuf kita baca Kejadian 46 ayat 33 sampai 34 itu, Yusuf ngomong begini. Yusuf ngomong, apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Ayat 34, maka jawablah, hamba-hambamu ini memelihara sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi Yusuf ngomong, orang Mesir itu menganggap pekerjaan memelihara ternak itu tuh pekerjaan yang menjijikan. Jadi kalau menjijikan, kita minta tinggal di Goshen aja, pasti Firaun kasih izin. Nah, tapi sebenarnya secara dalam ini ada kehendak Allah, kehendak yang tersembunyi dari Allah. Ada 3 alasan kenapa mereka tinggal di Goshen. Yang pertama, untuk perkembangan
Israel sendiri. Kalau mereka tinggal di pinggir, mereka tuh bisa dianggap lemah karena orang pinggiran gitu. Nah, jadi Israel tuh bisa diam-diam pelan-pelan jadi makmur, beranak cucu, berkembang tanpa Mesir bisa ganggu, tanpa Mesir ikut campur gitu atau menghalang-halangi. Itu yang pertama untuk perkembangan Israel. Nah, yang kedua, Goshen ini letaknya tuh di tepi Mesir. Ini yang warna merah, ini garis batas Mesir. Nah, Goshen tuh di pinggirnya, di ujung. Kalau Indonesia tuh kayak Papua, ujung. Jadi Israel itu dengan cepat bisa segera keluar dari Mesir dia dibutuhkan. Karena dia udah di pinggir. Nah, secara geografis, letak ini Israel ya. Yang sini Israel. Israel. Nah, secara geografis di Mesir itu masih luas, ke kiri masih luas, masih Mesir semua. Nah, dia paling kanan, dia paling dekat untuk pergi ke kanan. Nah, yang ketiga, kenapa mereka tinggal di Goshen? Ini untuk menjaga kemurnian iman mereka. Goshen itu bukan di pusat Mesir, jauh. Jadi jauh dari budaya Mesir, jauh dari penyembahan berhala di Mesir. Nah, Allah tuh ingin Israel tuh terpisah. Hidup, tapi kehidupannya tuh terpisah. Nah, sama kayak kita hari ini. Kita itu hidup di dunia kan, tapi Tuhan tuh mau kita itu hidupnya itu terpisah. Waktu kita hidup di dunia, kita terpisah karena kita menghidupi kehidupan rohani. Banyak banyak buktinya sih kita terpisah. Contohnya misalnya gini, kita malam-malam aja belajar Alkitab kan. Biasanya apa? Kalau orang-orang dunia tuh malam-malam tuh gosip atau pergi ke kelayapan kemana. Nah, secara tidak langsung kita tuh udah terpisah. Nah, ini ya, mereka tinggal di Goshen. Nah, sejak mereka ngomong sama Firaun, mereka tinggal di Mesir, tanahnya ini Goshen. Sampai kapan? Sampai nanti. 430 tahun kemudian. Tinggal di sini 430 tahun. Dari 1876 sampai 1446 sebelum Masehi. Mereka tinggal di Goshen. Nah, seperti apa kehidupan mereka di Goshen ini? Kalau kalau baca di Kejadian 47 ayat 9 ya. Kejadian 47 ayat 9, jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Yakub merenungkan hidupnya dan dia menggambarkannya kepada Firaun tuh, kehidupanku tuh buruk. Kehidupan seorang pengembara. Kita tahu, kita udah belajar beberapa banyak kalau hidupnya itu penuh dengan penderitaan dan kesulitan kan. Nah, kenapa dia harus menderita seperti itu? Karena dia meletakkan dasar bagi penggenapan perjanjian suluh, untuk menggenapi perjanjian suluh yang diberikan kepada Abraham. Nah, tapi di akhir perjalanan hidupnya, Yakub akhirnya bertemu dengan Yusuf di Mesir. Akhirnya Yakub bisa sadar apa? Semua kesengsaraannya itu akhirnya itu berbuahkan kegembiraan. Kalau baca di Kejadian 46 ayat 30, berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Yakub sangat sukacita, dia bilang, "Oh, sekarang mati pun udah rela. Udah bisa lihat kamu," dia bilang gitu. Nah, di akhir-akhir kehidupannya tuh di Mesir itu Yakub itu sangat dihormati. Dan dia juga dikelilingi oleh keluarganya secara lengkap, terus tidak menderita kelaparan, hidup terpisah di Goshen. Ini dia hidupnya
masa-masa akhirnya tuh benar-benar kayak gembira. Alasan Yakub itu bisa mencapai semua ini karena seluruh kehidupannya itu pusatnya itu ada pada perjanjian Allah, perjanjian yang Allah berikan kepada. Nah, jadi dalam pemeliharaan Allah, kehidupan Yakub tuh terus berpindah dan terus berubah kan. Dia harus mengalami banyak hal. Akhirnya apa? Yakub itu pelan-pelan menyerahkan dirinya tuh untuk taat pemeliharaan Allah. Pelan-pelan. Dia mulai taat, taat, sampai akhirnya dia menyerahkan penuh. Taat pada kehendak Allah. Nah, selama 17 tahun dia hidup di Mesir ini, dia menjadi seorang tokoh besar yang menguatkan semua orang yang di situ. Menguatkan mereka tentang perjanjian-perjanjian suruh. Selama 17 tahun kehidupan dia melakukan pewarisan iman. Yakub itu ingat kalau waktu dia sebelum ke Mesir, Tuhan tuh janji. Kalau baca di Kejadian 46 ayat 4, Kejadian 46 ayat 4 itu terjadi di sini. Beersheba. Sebelum waktu dia doa, Tuhan bilang, Kejadian 46 ayat 4, Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan itulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Nah, Yakub ingat ini. Makanya dia panggil Yusuf waktu dia mau mati. Dari antara 12 anaknya dia panggil Yusuf dan kasih wasiat terakhir dari dia. Nah, jadi wasiat itu kayak apa ya? Seluruh hal yang paling penting yang dia pikirkan selama ini itu yang dia ngomong. Dia mau sampaikan. Nah, dari wasiat lah kita bisa tahu kehidupan seseorang itu seperti apa sih. Nah, kehidupan dari Yakub disimpulkan lewat kalimat Kejadian 47 ayat 29. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, panggilnya lah anak Yusuf dan berkata kepadanya, Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Jangan kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu. Nah, jadi wasiat dari Yakub itu adalah kuburkan aku di Mesir. Kuburkan aku di Mesir. Salah. Kuburkan aku di tempat nenek moyangku. Jangan kuburkan aku di Mesir. Ayat 30. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Kubur mereka itu nunjukin ini nih, di Hebron ini. Nih, Hebron ini. Di Hebron ini dulu Abraham pernah beli tanah. Namanya Gua Makpela. Di situ Abraham kuburin istrinya, Sarah. Kalau baca ini catat aja ya. Kejadian 23 ayat 19 sampai 20. Ini Sarah, istrinya kubur di situ. Abraham sendiri mati di Kejadian 25 ayat 7 sampai 10. Dia dikubur di sini juga. Ishak, anak Abraham, dikubur di sini juga. Itu di Kejadian 49 ayat 31. Kalau baca Kejadian 49 ayat 31, catatnya gini. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Ayat 32, dan disitulah juga dikuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana, yang dibeli dari orang Het. Jadi Abraham sama istrinya, Ishak sama istrinya, Lea itu istrinya Yakub. Yakubnya pun mau dikubur di sini. Walaupun Yakub matinya di Mesir, Yakub itu udah ngomong, kuburin aku di Kanaan, tempat nenek moyang kita dikubur.
Nah, artinya Yakub ini adalah orang yang meneruskan perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Ishak. Nah, sekarang Yakub. Dia jadi generasi ketiga. Dengan pasti Yakub memohon sama Yusuf. Ya dulu, sebelum aku pergi ke Mesir, Tuhan udah ngomong, aku akan bawa kamu pulang. Kejadian 46 ayat 4 tadi kan. Makanya dia ingat, Tuhan mau bawa aku pulang, jadi jangan pernah kuburin aku di sini. Kalau kamu kuburin aku di sini, berarti janji Tuhan nggak genap dong. Yakub pun ingat perjanjian sulu yang diberikan kepada Abraham 200-an tahun yang lalu. Yakub dengan iman bahwa perjanjian Tuhan tuh akan digenapi, pasti digenapi. Makanya dia pas dengan gagah berani menjelang kematiannya minta Yusuf tuh, kamu harus janji sama aku. Jadi lewat wasiat Yakub untuk dikubur di Kanaan, lewat jenazahnya, tubuhnya, Yakub tuh bersaksi bahwa tanah tanah asli orang Mesir, tanah asli orang Israel itu bukanlah Mesir, tapi Kanaan. Nah, jadi iman yang sejauh ini diberikan Tuhan kepada Abraham, yang ngajarin keturunan-keturunannya bahwa Israel nanti akan dibawa keluar dari Mesir, pasti akan kembali ke Kanaan dan tinggal di Kanaan secara permanen. Itu sekarang diwariskan ke mana? Ke Yusuf. Ke Yusuf. Juga semua orang yang di situ. Berarti Yusuf dan seluruh orang yang ada di situ, orang Israel yang ada di situ. Nah, yang kedua, waktu Yakub ngomong itu, waktu Yakub memberikan wasiatnya, Yakub minta Yusuf bersumpah sambil meletakkan tangan di pangkal paha. Ayat Kejadian 47 ayat 29. Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal paha. Nah, pangkal paha itu menunjuk kepada organ reproduksi laki-laki. Itu nunjukin keseriusan dari suatu janji, karena itu nyawa manusia di situ juga menunjukkan keturunan kan, keturunan itu dari situ. Nah, berarti nunjukin bahwa perjanjian ini, wasiat ini harus Yusuf penuhi. Kalau dia nggak penuhi, keturunan-keturunannya itu juga harus penuh. Jadi ini serius, ini janji yang benar-benar serius, sumpah yang benar-benar berat. Ini menunjukkan iman Yakub yang begitu kuat bahwa apa? Perjanjian Allah harus genap dengan menguburkan tulang-tulangnya di Kanaan. Jadi ada hati yang ingin menggenapi, bukan hati yang nunggu-nunggu, tapi dia hatinya hati menggenapi. Sejak di Beersheba pun dia udah tahu, pasti Tuhan bawa lagi dia pulang. Dalam hidupnya di Mesir, dia nggak sempat pulang. Dia nggak mampu pulang. Tapi ketika dia mau mati, dia bilang, walaupun aku tidak ke Kanaan, tidak kembali ke Kanaan dalam keadaan hidup, mati pun kamu harus bawa aku. Seperti itu. Nah, ini ya. Inilah 17 tahun yang ada di situ. Kemudian, kalau kita lihat petanya, matilah Yakub dan mereka dikubur di Hebron. Nah, kan perjalanan ya, kalau teman-teman lihat di peta. Goshen kan di sini, Hebron di sini kan. Berarti mereka bisa jalan begini nih. Lurus saja sampai ke Hebron kan. Tapi di Alkitab kejadian
50 ayat ayat 10. Kejadian 50 ayat 10. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang Sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayah. Nah, penulis buku kasih tahu Goren Haatat itu di sini, di seberang Sungai Yordan. Ngapain mereka dari Goshen ke Hebron, mampir ke Goren Haatat? Berarti perjalanan mereka tuh bukan lurus begini, tapi belok. Nah, jalannya begitu, belok. Mereka berhenti di sini dulu, Goren Haatat, nangis di situ 7 hari. Kalau baca ayat 11, ketika penduduk negeri itu orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim yang letaknya di seberang Sungai Yordan. Nah, mereka nangis di situ 7 hari. Alkitab sengaja catat hal ini. Kenapa? Karena lokasi Goren Haatat ini dekat sekali sama Sungai Yabok. Sungai Yabok. Sungai Yabok. Sungai Yabok itu tempat ketika Yakub masih hidup, dia nyebrang dalam keadaan pincang menghadapi Esau. Setiap berapa langkah dia sujud sampai rebah di tanah. Jalan lagi, sujud, rebah di tanah. Sujud seperti itu 7 kali. Demi mendapat pengampunan dari Esau. Sementara anak-anaknya dulu umurnya tuh dari 6 tahun sampai 12 tahun, anak kecil. Mungkin waktu itu mereka nggak ngerti, papaku ngapain sih? Jalan, sujud, jalan, sujud. Anak 12 tahun nggak ngerti. Nah, tapi sekarang ketika mereka melewati perjalanan yang sama yang dilewati oleh Yakub, mungkin segala kenangan itu muncul. Mungkin pertobatan mereka muncul. Oh, dulu kami membunuh Yusuf. Ternyata papa tuh sangat mengasihi kami seperti itu ya. Nah, mungkin anak-anak ini ingat semua hal ini. Makanya mereka di sini mengadakan perkabungan dan nangis 7 hari. Nah, sekaligus perjalanan ini adalah suatu nubuat bagaimana umat Israel nanti 430 tahun kemudian akan pulang ke Kanaan juga lewat seperti itu. Nah, setelah pemakaman mereka kan pulang lagi ke Goshen. Nah, hidup di situ selama nih 53 tahun lagi sampai Yusuf mati. Jadi total Israel itu sudah tinggal di Mesir selama 70 tahun. Nah, sampai akhirnya Yusuf mati. Yusuf mati itu umur 110. Kalau baca di Kejadian 50 ayat 50. Sorry, 56. 26. Kejadian 50 ayat 26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati. Nah, penguburan Yusuf ini nggak mewah kayak Yakub. Kalau Yakub tuh ada pengiringan yang sangat besar. Tapi dia cuma dibalsemin, dijadiin mumi, taruh di sarkofagus peti di Mesir. Ini tahun 180. Sebelum dia mati, di ayat 24 sampai 25 dia ngomong gitu. Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, Yakub 17 tahun memberikan iman kepada Yusuf. Yusuf 53 tahun memberikan iman kepada orang-orang Israel.
yang membuat orang-orang Israel, keturunan-keturunan mereka, berjanji untuk bawa tulang-tulangnya waktu mereka keluar dari Mesir dan kuburin dia di Kanaan. Itu nunjukin apa? Nunjukin bahwa Yusuf itu tidak ada sedikit pun keraguan kalau Allah itu pasti akan menggenapkan perjanjian tentang kembali ke Kanaan. Makanya dia ngomong, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu, pasti Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri. Kemana? Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah. Ke siapa? Ke Abraham, ke Ishak, ke Yakub. Nah, waktu itu terjadi, ingat aku bawa tulang-tulangku dari sini. Ini wasiat terakhir Yusuf. Yusuf pertama-tama ngomong, Allah pasti akan pimpin kalian keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kalau baca di Ibrani 11 ayat 22, Ibrani 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulang. Dengan iman dia ngomong. Dia memberitakan tentang keluarnya Israel dari Mesir. Sambil kasih pesan, ingat ya tulang-tulang. Bentar. Nah, ini jadi wasiat. Wasiatnya kedengarannya aneh kan, tapi sebenarnya nih wasiatnya tuh kalau kita ngerti ceritanya, wasiat ini kita jadi ngerti, oh, pantesan Yusuf minta bawa tulang-tulangnya pulang. Karena apa? Karena dia ingat perjanjian yang diberikan kepada Abraham di Kejadian 15. Keturunan keempat akan kembali ke sini. Keturunan keempat. Berarti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Yusuf menempatkan dirinya sebagai keturunan keempat. Dia bilang, aku harus pulang untuk menggenapi perjanjian dulu yang Tuhan berikan. Artinya apa? Artinya sampai waktunya dia mati, sama seperti ayahnya, dia ingat semua firman Tuhan. Semua perjanjian Tuhan dia ingat. Sudah 270 tahun, 276 tahun tepatnya, sejak janji itu diberikan kepada Abraham. Dan Yusuf, keturunan keempat, masih pegang janji itu. Dan bilang kepada orang-orang yang masih akan tinggal di Mesir, bilang apa? Ini ada wasiat. Kalian itu punya tugas untuk menggenapi perjanjian. Nah, jadi sekarang setelah Yusuf mati, Yakub mati, Yusuf mati. Bagi orang-orang Israel yang masih di Mesir, mereka punya apa? Mereka punya wasiat. Wasiat yang mereka punya sekarang apa? Yang pertama, ketika Tuhan bawa mereka kembali nanti ke Kanaan, mereka harus bawa tulang-tulang Yusuf. Nah, jadi selama 70 tahun ini, 17 tahun pertama, orang Israel itu dikuatkan oleh Yakub. Imannya Yakub yang menguatkan. Tugas ini kemudian beralih kepada Yusuf. 53 tahun dia dikuatkan. Berarti sampai Yusuf meninggal, orang Israel 70 tahun memperoleh pengajaran di Mesir. Sambil tinggal di Goshen, sambil menerima pengajaran. Kita pun harus begitu. Kita harus menemukan Goshen kita hari ini. Tempat di mana kita bisa mendapat pewarisan iman dan teguh di dalam. Nah, setelah 70 tahun, ya, nah ini penting banget. Ini harus dengar baik-baik. 70 tahun di Mesir, kalau mereka, orang-orang Israel ini, nangkepnya, ngertinya itu begini. Oh, perjanjian Tuhan itu pasti digenapi. Kita harus punya iman seperti Bapak Abraham ya. Kita harus punya iman seperti Ishak. Ya.
seperti Yakub ya, seperti Yusuf, kita juga harus punya iman seperti Yusuf. Bahwa seumur hidup mereka, mereka tuh hidup hanya untuk perjanjian dan hidup hanya untuk penggenapan perjanjian. Sampai mati pun di otak mereka itu, di hati mereka tuh isinya tuh cuman perjanjian Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, kita harus hidup seperti ini walaupun kita di Mesir. Nah, ini kalau Israel menangkapnya begini, ini bagus banget. Seluruh pewarisan iman 70 tahun di sini, ini bagaikan wasiat. Jadi setiap kali mereka lihat peti matinya Yusuf, mereka ingat apa? Perjanjian Tuhan. Tapi ya, kalau mereka ngertinya cuma, oh, tanah kita tuh di Kanaan, bukan di Mesir. Kita tuh punya tanah di Kanaan. Mereka cuma ngerti itu, oh kita punya tanah di Kanaan. Tapi selama di Mesir, hidup gak ada hubungannya sama sekali dengan perjanjian Allah. Itu kayak orang beriman hari ini, pikir, oh nanti kalau tempat kita tuh di sorga, bukan di bumi. Nanti kalau aku mati, aku ke sorga. Tapi selama hidup di dunia ini, nggak ada hubungannya sama Tuhan sama sekali. Ini kacau. Balik lagi ya, akhirnya pewarisan iman yang diberikan oleh Yakub dan Yusuf selama mereka hidup, ini bekerja sebagai wasiat. Nah, orang Israel setelah menerima pewarisan iman, di dalam orang-orang Israel yang di Mesir ini, tertanam hati yang mendambakan. Di dalam hati orang Israel ini, dambainya hati yang ingin ikut ambil bagian dalam penggenapan perjanjian Tuhan. Oh, Tuhan kan bilang pasti akan kembali ya. Oke, kita harus genapi. Kita harus genapi. Jadi sambil mereka tinggal di Mesir, tinggal terpisah dari pusat Mesir, mereka di Gosen, hati mereka tuh di, ada pada Tuhan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Dulu waktu diberikan perjanjian kepada Abraham, di Kejadian 15, Tuhan tuh dengan jelas ngomong, keturunanmu akan diperbudak selama 400 tahun lama. Nggak tanggung-tanggung loh, 400 tahun lama. Nah, di saat sekarang, nih ya, setelah mereka tinggal di Mesir 70 tahun, ketika Yusuf mati, orang-orang Israel, mereka itu lagi diperbudak atau tidak? Tidak kan? Belum. Nanti mereka akan diperbudak. Nanti itu akan ada satu Firaun baru. Tapi itu nanti, masih tahun 1539. Itu setelah mereka tinggal di Mesir 330 tahun kemudian, 337 tahun kemudian. Masih lama itu, masih lama. Nah, sekarang ini, di saat ini, di sini kan, di 1806, waktu mereka 70 tahun di Mesir, mereka belum diperbudak. Nah, apa yang membuat mereka akhirnya nanti diperbudak? Secara luar, Alkitab catat adanya seorang Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf. Kalau baca di Keluaran 1 ayat 8. Ayat 7 dulu. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, jadi Firaun baru ini yang menjadikan Israel budak dan menindas mereka. Dari ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyat, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Kalau baca ayat 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Ayat 13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Jadi mereka mulai ditindas di saat ini.
Firaun baru, raja Mesir baru yang tidak mengenal Yusuf. Nah, Firaun ini jadiin Israel budak, tindas mereka kan. Tapi itu nanti, masih lama. Sekarang ini mereka tidak diperbudak. Mereka hidup dengan nyaman di Goshen. Mereka masih di Goshen, hidup dengan nyaman. Secara luar, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kecenderungan manusia, Tuhan itu sudah tahu. Manusia itu lahir dalam keadaan yang tidak bisa lihat Tuhan ada. 400 tahun setelah Yusuf meninggal, kan Yusuf kasih wasiat kan, seluruh wasiat yang ditinggalkan oleh bapak leluhur, akhirnya itu hanya menjadi sesuatu yang baik untuk diucapkan, sesuatu yang baik diperbincangkan, dibahas, diingat. Oh iya ya, karena kita tuh di Kanaan ya. Nanti Tuhan pasti bawa kita ke Kanaan, pasti. Nanti kalau kita pulang ke Kanaan, kita bawa tulang-tulang Yusuf. Oke, oke, setuju. Tapi semua itu dikatakan, didiskusikan, diingat, tapi sebenarnya benar-benar tidak diharapkan. Di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka nggak mengharapkan. Wasiat yang harusnya dipegang, akhirnya tuh cuma jadi apa? Cuma jadi kayak monumen, suatu piagam doang. Hati mereka yang terdalam tuh isinya seperti apa? Kalau kita baca, Yehezkiel 20 ayat 6 sampai 9. Ada yang bisa bacain? Yehezkiel 20 ayat 6 sampai 9. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala. Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Sampai berapa, Rus? Sampai 9. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi wasiat nanti kalau Tuhan pasti ingat kalian pada saat itu terjadi, ingat aku dan bawa tulang-tulang. Itu diwariskan, dibicarakan, diomongin, dibahas, diwariskan ke anak-anak moyang mereka selama ratusan tahun. Tapi itu cuma sesuatu yang di mulut. Hati mereka gimana? Hati mereka tuh sudah direbut Mesir. Kalau Yeskiel 20 tadi baca ayat 6, 9 tulisnya apa? Biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewa yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat. Mereka tuh sudah penuh dengan berhala. Walaupun mereka tinggal di Goshen, mata mereka tuh selalu melihat Mesir, cara Mesir. Firaun hebat ya. Tuhan, ya percaya Tuhan. Perjanjian Tuhan, iya ada perjanjian Tuhan. Tapi kan itu nggak kelihatan semuanya. Firaun kelihatan, pasukan Firaun kelihatan. Ide lawan yang kelihatan. Wasiat itu ide, pikiran. Tapi Firaun yang berkuasa itu kenyataan. Saat ini, hari ini. Firaun nggak punya ide tentang perjanjian. Firaun nggak ada hubungan sama Tuhan, tapi kok dia hebat banget ya. Akhirnya apa? Konsep hidup Mesir, pikiran-pikiran dan hati orang Mesir, semuanya memikat orang Israel. Kekayaan Mesir membuat Israel lupa. Orang-orang yang kemudian lahir di Mesir, generasi-generasi berikut, besar di Mesir, tumbuh di Mesir,
Maunya hal-hal yang apa? Yang di Mesir, cara-cara Mesir. Ayat 8. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan. Kemana dia selalu melihat. Israel tuh matanya udah terpaku. Sungai Nil, wah Sungai Nil bagus banget, besar banget ya. Subur untuk air. Firaun hebat ya. Akhirnya semua itu jadi berhala. Keinginan-keinginan orang-orang ini, orang Israel yang di Mesir, sudah bukan lagi tentang menggenapi perjanjian. Kalaupun masih ada ingatan tentang tanah janji, itu bukan soal kerajaan Allah loh. Bukan soal, oh nanti lewat kita menggenapi perjanjian, Tuhan tuh akan membuat seluruh bangsa itu akan mendapat berkat. Sudah bukan soal itu. Dalam bayangan mereka, mereka taunya apa? Kalau kita pulang ke tanah janji itu isinya penuh susu dan madu. Kita jadi Firaunnya di situ. Nah, jadi walaupun Tuhan udah taruh mereka di pinggiran, keinginan Israel itu muncul dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Dan semua ini ngalahin wasiat Yusuf. Ngalahin wasiat Yusuf. Bayangan mereka tentang tanah Kanaan itu apa? Tanah Kanaan, tanah janji itu ya kayak Mesir. Kalau baca Kejadian 13 ayat 10, coba tolong baca bro, Kejadian 13 ayat 10. Ini Lot, pengakuan Lot. Lot itu Lalu keponakan Lot Abraham. melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi lewat pengakuan Lot, surga itu, tanah janji, itu ya kayak Mesir. Suatu tempat yang dibayang-bayangkan berdasarkan apa? Keserakahan. Karena sudah terlalu lama tinggal di Mesir dan lihat orang Mesir hidup dan cara hidup Mesir. Kan kita dulu awal-awal belajar kan, bagaimana Mesir ke Kanaan itu bayangan tentang bagaimana manusia yang berdosa, hidup di Mesir, berdosa, mau Tuhan bawa ke surga. Diperbudak di Mesir, mau dibawa ke surga. Orang-orang Israel waktu itu, generasi-generasi berikutnya, yang nggak ikut nguburin Yusuf, nggak ikut nguburin Yakub, anak-anak yang lahir di Mesir, apakah mereka tahu Kanaan seperti apa? Nggak tahu kan? Hanya, oh ya nanti kita akan kembali ke Kanaan. Itu sama kayak hari ini, ya nanti kita akan ke surga. Tapi isinya surga tuh apa? Semuanya tuh keserakahan. Jadi kalau di Mesir itu kalau ada mungkin mereka lagi kumpul, lagi membahas soal iman, membahas soal kerajaan Allah, oh tanah Kanaan kita pasti akan kembali. Tapi ini bukan soal menggenapi, soal apa? Keserakahan. Nah hari ini sorga bagi jemaat-jemaat yang percaya Yesus itu seperti apa sih yang kita bayangkan? Hari ini kalau kita boleh merenung secara pribadi sendiri, individu demi individu, yang kita kan percaya kan kayak orang Israel dulu, nanti Tuhan akan bawa kita ke tanah. Kita kan percaya Tuhan akan bawa kita ke surga. Nah, surga yang kita bayangkan itu yang seperti apa? Nah, di Mesir perbudakan mereka tuh secara fisik itu belum mulai sama sekali. Tuhan belum kasih Firaun yang tidak mengenal Yusuf, Firaun ini belum menyiksa mereka, tapi di fase ini setelah kematian Yusuf, Israel secara rohani sudah diperbudak. Perbudakan itu pertama-tama dimulai dari mata mereka dan keinginan hati mereka. Sudah tertipu total. Mulutnya ngomongin Tuhan, hatinya Mesir. Ketika anak-anak yang dikasihi itu tertipu,
bapaknya nggak akan tinggal diam. Makanya Tuhan kasih Firaun yang jahat, yang benar-benar menunjukkan apa itu artinya perbudakan. Kenyataan sebenarnya dari perbudakan. Semua yang kita mau lakukan itu nggak bisa. Kenapa? Karena diperbudak. Ada pimpinan tertinggi yang ngatur. Perbudakan tuh seperti itu. Matanya terus ngeliat Mesir, bisa nggak ngeliat? Nggak bisa. Memang sudah seperti itu. Makanya Yesus bilang, kalian semua tuh hamba dosa. Tapi kalau kalian percaya kepadaku, kalian semua akan merdeka. Nah, akhirnya lewat Firaun yang jahat, mereka ditindas. Akhirnya Israel mulai teriak, kami mau pulang ke tanah janji. Apakah mereka pulang karena seperti Yusuf dan seperti Yakub, karena ingin menggenapi perjanjian? Belum. Kenapa mereka minta pulang? Karena di Mesir nggak enak. Kalau di Mesir enak, nggak akan minta pulang. Hanya bahas saja nanti kita pulang yuk. Ada satu komedian, itu Kristen dia cerita. Di gereja itu ya, ada pendeta bilang, Tuhan datanglah, Tuhan. Terus dia bilang, Tuhan datang itu kiamat kan? Jangan kiamat dulu lah. Itu lucu. Itu dia guyon, dan itu lucu, guyonnya lucu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, bener. Orang mau teriak ke surga, tapi kalau sekarang diajak ke surga, nggak mau. Kecuali kalau hidupnya sangat sengsara, surga, sekarang bolehlah, kiamat cepetan tuh. Tapi kalau lagi jaya, boro-boro mau tinggalkan Mesir. Hanya mau membahaskan. Tapi pindah dari Mesir nggak mau. Nah, oleh karena itu, setelah Tuhan membangkitkan Firaun yang baru, Tuhan pun membangkitkan orang penolong. Nah, mulai minggu depan kita akan bahas tentang Musa. Berarti itu nanti di sekitar minggu depan kita akan bahas kejadian di sekitar tahun 1446. Setelah 430 tahun mereka tinggal di Mesir. Mereka pulang sambil membawa tulang-tulang Yusuf untuk menggenapi perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Pulangkan kami seperti kami pun memaafkan kami dalam sampai selamanya. Pujian pada Tuhan. Oh ya, saya ada pengumuman sedikit. Gereja ada kegiatan namanya sel group per wilayah.